Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Saya Agnes dari Harian Kompas. Ada 3 pertanyaan. Pertama mungkin soal mau mendalami lagi terkait dengan tadi kan defisit targetnya sudah ditetapkan berapa range-nya dan lain sebagainya gitu. Itu kira-kira kalau ke depan dari pemerintahan Jokowi sekarang maupun dari pemerintahan presiden terpilih ke depan, bagaimana kira-kira strategi untuk meningkatkan penerimaan negara untuk menekan defisit tersebut dan membiayai kebutuhan belanja yang lebih besar tahun depan. Ini kan masih ada pertanyaan juga mengenai wacana kenaikan PPN menjadi 12% tahun depan, apakah kira-kira akan dilakukan atau apakah pemerintah akan mengambil cara lain tanpa menaikkan tarif pajak untuk menambah pendapatan kita dan menekan defisit itu. Lalu kedua, tadi dari pendapatan, kedua dari segi belanja, Bapak Ibu, kira-kira efisiensi belanja yang akan dilakukan ke depan seperti apa gitu untuk kembali lagi menekan defisit? Apakah automatic adjustment akan dilanjutkan lagi? Lalu belanja apa saja yang akan diefisienkan? Lalu ketiga, ini soal masalah anggaran makan bergizi gratis, memang tadi sudah disebutkan ya 71 triliun. Nah itu akan masuk dalam alokasi anggaran kementerian lembaga mana? Atau apakah akan dimasukkannya ke dalam bagian anggaran bendahara umum negara atau seperti apa? Lalu kira-kira total anggarannya itu berapa ya Pak ya untuk 5 tahun ke depan? Itu kan tadi 71 triliun untuk 2025. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Terima kasih. Tadi yang kedua, silakan. Mike. Selamat siang Pak. Bu mau tanya soal sebenarnya kalau dalam Nama dan media. saya Maulana dari Investor Trust. Rupiah kan salah satunya jadi masalah beberapa pekan terakhir ini kemudian ini target untuk kedepannya bagaimana dari tim, apakah itu juga akan disinkronkan dengan tim gugus tugas Pak, masalah ini soal target. Yang kedua tentang makan siang gratis itu ada isu mengenai anggaran yang berlebih tapi tidak dimasukkan di dalam APBN, itu tanggapannya bagaimana ya Bu soal program makan siang gratis itu? Terima kasih. Terima kasih. Yang ketiga, silakan. Selamat pagi Pak, Bu. Saya Lydia dari CNN Indonesia. Ada mungkin pertanyaannya beberapa sama dengan rekan-rekan yang lain. Pertama saya mau nanya mengenai yang makan bergizi gratis itu kan di tahun ini aja 71 ya Bu ya, itu kan termasuk cukup tinggi kalau kita lihat, bahkan itu anggarannya di atas belanja beberapa KL ya Bu ya, kayak Kemenkyu aja sebenarnya belanjanya cuma 45-an gitu ya Bu. Nah ini apakah ini dilakukan, tadi kan dibilang bertahap, apakah ini mencakup semua anak yang sebelumnya disebutkan itu atau seperti apa gitu Pak, tolong dirinci dan mungkin memperjelas dari tadi pertanyaan Kak Kak Agnes, itu nanti apakah disalurkan dari kementerian dan itu bentuknya apakah diberikan langsung melalui Pemprov, apakah seperti BOS atau seperti apa, itu tolong dirincikan juga. Dan satu lagi untuk Bu Ani, Bu ini kan rupiah melemah banget ya Bu, 16.400 lebih. Nah ini ada pengaruhnya nggak sih nanti ke subsidi, akan ada peningkatan seperti apa? Apakah kita akan menambah anggaran subsidi lagi atau seperti apa Bu? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin yang pertama Ibu Menteri Keuangan, silakan. Mungkin ini juga untuk sekaligus mendudukan kembali ya dari 3 pertanyaan. Nampaknya ada pertanyaan yang sudah tahu persis mengenai postur anggaran, ada yang masih belum, terutama tadi pertanyaan apakah anggaran ini masuk KL, BUN atau seperti apa. Ini menunjukkan bahwa teman-teman wartawan sudah cukup familiar di mana letak anggaran itu akan dilakukan. Tadi seperti yang saya sampaikan, untuk desain program penjelasannya dan bagaimana eksekusinya itu nanti tim dari tempat Pak Prabowo yang akan menjelaskan. Bagaimana kalau itu belum tapi sudah masuk postur, ya kita cadangkan. Ada yang tadi menyebutkan bisa saja di dalam BUN, tapi ini kan masih sampai dengan
pertengahan Agustus RUU itu disusun. Jadi nanti kami akan lihat dan sinkronkan bagaimana tim dari Presiden terpilih menyusun program itu, apakah sudah menetapkan dalam bentuk program di mana eksekutornya siapa. Itu nanti akan menetapkan bagaimana alokasi 71. Kalau belum, ya berarti dia dicadangkan di dalam bendahara umum negara. Tapi tadi pertanyaan dari Maulana, saya nggak tahu kenapa yang kedua kayaknya agak bingung. 71 itu ya semua di dalam postur, jadi tidak ada anggaran berlebih. Kalau di dalam postur itu artinya sudah ada deskripsi alokasi. Semua anggaran yang di dalam Undang-Undang APBN itu ada deskripsi alokasinya. Jadi tidak ada yang berlebih. Kalau anggaran berubah, nah ini saya sekalian jawab Lydia tadi mengenai pergerakan rupiah bergerak, maka waktu kita menyusun Undang-Undang APBN 2025 dengan asumsi rupiah yang di bawah 16.000, maka akan terjadi pengaruhnya terhadap belanja-belanja yang denominasinya menggunakan currency asing seperti subsidi listrik, subsidi BBM, yang sebagian bahannya adalah import. Maka nanti ada yang disebut efek rembesan itu dari rupiah yang bergerak ke dalam. Jumlah subsidi kalau nanti Lydia ya diulang lagi, belanja subsidi BBM, listrik, LPG itu nanti akan kalau tidak ada perubahan policy, yaitu artinya volume sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undang APBN. Kurs menggunakan asumsi tapi sekarang deviasi. Harga minyak sesuai dengan asumsi tapi juga ada deviasi. Ketiga faktor itu nanti akan ditagihkan oleh Pertamina dan PLN kepada pemerintah. Setiap kuartal kita kemudian akan meminta BPKP untuk mengaudit. Dan kami akan membayar sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Seperti tahun lalu kita membayarkan sampai kuartal ketiga karena kuartal keempat itu baru diaudit sesudah tahun anggaran selesai. Jadi itu mekanisme nanti akan terjadi. Jadi tahun ini Lydia ya sesuai dengan Undang-Undang APBN 2024. Saya nggak tahu nilai subsidi BBM berapa ya sama itu. Kalau Pak Ishak dan yang lain-lain. 300 triliun, tapi termasuk LPG dan yang lain-lain. Nanti kita akan lihat alokasi itu memenuhi berapa banyak dari volume yang sudah ditetapkan dengan perubahan harga maupun kurs yang terjadi. Dan ini yang kita sampaikan, sedapat mungkin kita akan membayar sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Saya rasa itu, untuk efisiensi belanja, Mbak Agnes ya, efisiensi belanja itu setiap kementerian lembaga wajib melakukan. Mereka tentu melakukan dengan berbagai hal. Umpamanya kalau PUPR melakukan dengan procurement dan ternyata nilai konstruksinya bisa lebih rendah dengan procurement yang baik. Dan ini kemudian menimbulkan adanya anggaran yang lebih dan itu tetap bisa di save atau dalam hal ini untuk ditahan. Ini juga merupakan berbagai mekanisme yang akan kita lakukan untuk berbagai kementerian lembaga. Makanya untuk itu procurement dilakukan secara lebih terpusat. Dan kemudian juga berbagai nilai procurement yang di bawah yang sudah kita anggarkan itu kemudian bisa menjadi efisiensi yang bisa ditarik untuk kemudian bisa menjadi bahan untuk bagi kita merencanakan belanja ke depan yang lebih baik. Automatic adjustment yang 5% selama ini itu adalah berdasarkan track record rata-rata pelaksanaan anggaran semua KL itu ada di kisaran 95-96. Jadi makanya kita mengatakan 5% itu kita berharap berdasarkan evidence selama ini tidak mempengaruhi prioritas kementerian lembaga. Kemudian untuk berapa jumlahnya nanti mungkin Mas Tommy akan sampaikan.
Tanggung jawab kita sekarang ini sebagai pemerintah di akhir masa jabatan Pak Jokowi, saya sebagai Menteri Keuangannya menyusun APBN 2025. Jadi menurut saya tadi pertanyaan berapa nanti total untuk makan bergizi gratis, itu nanti saya serahkan kepada pemerintahan baru. Untuk strategi penerimaan negara seperti saya sampaikan, kita terus melaksanakan program-program termasuk dari sisi legislasi, harmonisasi, undang-undang harmonisasi perpajakan sudah dilakukan. Kita melakukan perbaikan dari sisi administrasi, digitalisasi dengan Cortex. Kita juga menambah jumlah kantor-kantor dari pajak, terutama yang medium tax office, itu memiliki kemampuan untuk bisa mengorganize lebih baik dan lebih efisien, dan nanti kita akan menyampaikan kepada pemerintahan baru apa-apa langkah yang pemerintah baru akan bisa lakukan di dalam meningkatkan penerimaan negara. Namun dari sisi tadi pertanyaan mengenai PPN saya sudah sampaikan berkali-kali. Saya menyerahkan kepada pemerintahan baru untuk memutuskannya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Tommy. Terima kasih Pak Menko. Mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan mengenai program makan bergizi tadi, saya rasa banyak sekali hal yang teknis ya. Dalam hal ini, yang saya bisa katakan di sini adalah semua pertanyaan mengenai total jumlah, mengenai prosesnya seperti apa, dan sebagainya, itu yang saya bisa katakan adalah ini sedang dipikirkan secara internal. Namun saya saat ini tidak bisa menjelaskan teknisnya karena siklus-siklus itu harus kita lalui dulu. Setelah siklus APBN ini selesai, di sana kami akan menjelaskan segala sesuatu yang teknis yang menyangkut program tersebut. Saya rasa itu saja. Terima kasih.